Dasar gadis nakal, berhenti! Ini obat untuk Mama. Aku sama sekali tidak boleh. Berhenti. Hari ini kan hari ulang tahunku. Kenapa bisa sial begini? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku Yu Chao Chao pasti akan jadi orang kaya. Nona Yu. Nona Yu. Nona Yu, tolong pertimbangkan lagi dong, cuma pernikahan kontrak setahun. Uang di kartu ini semua jadi milik Anda. Tolong pertimbangkan lagi, ya. 10 juta? Satuannya yuan? Sepakat! Benar-benar tak kusangka. Aku malah terlempar ke tubuh Yu Chao Chao yang kebetulan namanya sama. Yu Chao Chao yang ini ternyata seorang nona kaya yang terpuruk yang menganggap uang seperti sampah. Ya ampun, rumahnya besar sekali. Ruang tamunya kira-kira 200 meter persegi. Wah, keluarga orang kaya memang beda ya. Barang-barang berlapis emas pun ditaruh sembarangan di ruang tamu. Ini emas murni. Aku tidak mencuri. Kalau ada yang hilang, jangan tanya aku. Nona Yu, tuan lu sebentar lagi tiba. Suami kontrakanku itu, Lu Yuchuan. Suami yang sekaya ini pasti wajah dan posturnya mengecewakan. Tidak apa-apa, Yu Chao Chao. Ini cuma pekerjaan. Pekerja biasa mana bisa milih bos. Kamu Yu Chao Chao? Ah. Yu. Nyonya Lu. Ini uang saku Anda. Setiap tanggal 1 akan ditransfer tepat waktu ke kartu. Setiap bulan. 100.000? Tuan Lu kan orang terkaya di Huaguo. Uang saku untuk istrinya kok belum sampai gajiku. 100.000? Hidup sudah tenang-tenang saja, kok tiba-tiba dapat rezeki nomplok gini? Asisten Joe, suamiku sebenarnya siapa sih? Kok bisa begitu dermawan? Ini cuma seorang investor biasa saja. Investor biasa. Guru. Rapper. Kepala Departemen Urologi. Bukan, semuanya bukan. Suamiku ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa sekaya ini? Sudahlah, apapun identitasnya, yang harus kulakukan adalah melayani suami sugar daddy dengan baik. Setahun kemudian ambil uangnya dan pergi. Aku Yu Chao Chao dalam hidup ini. Harus bisa kenyang dan berpakaian hangat. Tidak akan pernah lagi pusing memikirkan uang. Pak Lu. Lembaga riset Top Capital menghubungi mengenai laporan bahwa Anda menduduki puncak daftar orang terkaya di Tiongkok itu. Biarkan saja mereka terbitkan jika mau. Tapi jangan bocorkan informasi pribadiku. Baik. Lu Yuchuan, siapa yang mau uang kotormu? Pak Lu, kau dan uangmu hiduplah bersama selamanya. Bagaimana bisa aku punya anak yang tega dan tak berperasaan sepertimu?
Nyawa ayahmu masih tidak lebih penting dari bursa saham sialanmu itu? Tidak apa-apa. Hanya setahun. Asalkan memenuhi syarat keluarga, bisa langsung bercerai. Tuan, apakah Tuan ingin makan bersama Nyonya? Tidak usah. Tapi Tadi malam Tuan tidur sendiri di kamar tamu. meninggalkan Nyonya sendirian di kamar utama. Nyonya, Jangan-jangan tidak senang? Bajingan tukang obat. Terima ini. Jangan coba-coba merebut obatku. Jangan pergi. Utang online-nya hampir lewat jatuh tempo. Bisa pinjamkan aku? Utang online. Gelas pertama untuk diriku sendiri. Ayah sudah tiada. Ibu sakit. Aku sendiri juga bisa membesarkan adikku yang bisu. Gelas kedua untuk diriku sendiri. Dan si kuning di ujung desa, persahabatan sehidup semati. Dia rebut makanan, aku yang jaga. Perut keluarga tak pernah kosong. Gelas ketiga ini untuk diriku sendiri. Sepanjang hidup berbuat baik dan menimbun kebajikan, akhirnya membawaku menikmati hidup indah seperti di novel. Di kehidupan lalu, aku Yuhua. Di kehidupan ini, aku Qiong Yao. Tak kusangka latar belakang Nyonya begitu aneh dan rumit. Yu Cao Cao. Kamu sedang apa? Sayang, kamu datang. Mau sarapan bersama? Sekarang juga waktu yang baik untuk menjelaskan padanya. Sayang, kamu... Kamu tahu kan kita ini cuma menikah kontrak? Hah? Kamu tahu kan kita ini pasangan kontrak? Tentu saja aku tahu. Aku jamin, aku pasti patuh semua klausul kontraknya. Asal uangnya masuk, aku sangat profesional soal kontrak. Tenang saja, sayang. Cepat, cepat ambilkan air. Yu Zhao Zhao. Kamu taruh apa di kaviar itu? Cuma sedikit saus wasabi. saus jiwa. Tuang. Nggak makan wasabi, nggak makan produk susu, nggak makan cabai. Ini nanti jadi buku panduan cari duitku. Aku harus catat baik-baik setiap kesukaan sugar daddy suamiku. Yu Zhao Zhao. Kali ini pin 22 benar. Kali ini kamu pasti bisa jadi orang paling beruntung sedunia. Kamu ngapain? Aku datang. Lai Chai. Yu Zhao Zhao. Kok kamu di sini? Kamu itu... Aku ingat si pria makan gratis, tapi sok. Kamu bilang apa? Ini dia yang dulu itu, pacarnya. Jauh lebih jelek dari yang kuingat. Benar saja otak mabuk cinta, memang nggak bisa dipercaya. Yu Cao Cao, kamu ngapain sih? Otakmu rusak ya?
Cepat minggir dari depanku. Lihat kamu aja aura di sekitarku langsung nggak beres. Dulu kan kamu manja banget sama aku. Kok sekarang tiba-tiba berubah total? Kamu itu setengah mirip sama Shakespeare. Shakespeare. Oh ya, Bangsat. bukannya kamu udah bangkrut? Kok bisa ada di sini? Ini kan kota samudra, perumahan nomor 1 harganya. Jangan-jangan asal nuduh gue. Jangan-jangan kamu jadi tukang bersih-bersih. Nyaris bikin gue kena serangan jantung. Gue kira cewek cantik di masa keemasannya baru pertama kali datang langsung dituduh macam-macam sama mantan. Yu Chow Chow, jangan ngaco deh. Dengan tampangmu yang kayak gini, mau ngasih diri jadi pelakor, juga nggak ada yang mau. Jangan-jangan kamu jadi tukang belanja ibu-ibu ya? Kok cuma mau yang praktis, ambil tas belanjaan si Mbok, seharusnya dari tadi ambil keranjang belanja Hermes suamiku. Satpam, ada orang nggak sih? Pak, ada yang bisa saya bantu? Dia ini bukan pemilik rumah sini, keluarkan dia. Tunggu sebentar, saya cek dulu daftar tamu. Apa? Tapi aku keluar masuk selalu diantar jemput sopir, nggak pernah didaftarkan. Yu Chow Chow, jangan sok-sokan deh. Keluargamu udah bangkrut, bersikap sok jadi nona besar, buat dilihat siapa. Kamu, Ketemu. Yu Chow Chow, tunggu aja, kamu bakal diusir. Bapak Lin, waktu kunjungan Bapak sudah habis. Silakan pergi. Kalau dia, Nona Yu adalah pemilik properti di kompleks kami. Atas namanya, ada unit paling besar dengan pemandangan sungai di sini. Justru Bapak Lin, sudah datang 3 kali minggu ini. Setiap kali cari Nona Shu. Orang-orang seperti Bapak sudah biasa kami lihat. Silakan. Ternyata di dunia ini bukan cuma ada sapi dan kuda, masih ada ayam dan bebek. kamu. Jewe ya, bos, sayang sekali kamu tidak melamar kerja di sana. Bawa pergi. Jangan tarik, sudah berapa kali ditarik. Bajunya jadi kusut, ini bajuku sewaan, bro. Sudah lengkap. Gimana, coba rasakan masakanku? Ini semua. Kamu yang masak? Tentu saja. Chandra juga bantu-bantu. Gimana? Tidak makan seafood, tidak makan pedas, tidak makan produk kedelai, tidak makan tinggi gula. Sehat sih, sehat. Tapi hidup seperti ini apa artinya? Enak, jadi terima kasih. Tiba-tiba sopan kenapa? Anggap saja ini ucapan terima kasih karena kamu pindah tangankan rumah itu atas namaku. Kamu sudah tahu? Masih ada 1 unit rumah di kota Jing, baru saja dibuka. Juga akan dipindahkan atas namamu. Terima kasih, sayang. Aku tidak akan pernah lagi berdoa dan sembahyang. Karena kamu adalah dewaku. Bukannya katanya dia tidak bisa masak, dan omongannya yang ngawur waktu itu. Uang di kartu ATM cuman buat biaya hidup sehari-hari. Kalau ada pengeluaran lain, bilang aja sama aku. Jangan sampai kamu merasa kurang. Dunia ini memang terlalu rumit. Orang-orang suka lain di depan, lain lagi di belakang. Sayangnya, aku cuma punya 1 di ibu kota, 1 lagi di kota samudra. Ngomong apaan sih? Nggak jelas. Aduh, Ini disalin ke PIN 22. Kok nggak ada reaksi sih? Cenggu, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aplikasi kayak PIN 22 gitu sudah lama aku hapus. Oh, beneran? Teman Anda sedang minta bantuan di PIN 22. Ayo bantu dia potong harganya. Jangan buka aibku, nanti aku malu masuk ke LV. Itu kan si Gigolo. Nona Shu, cincin ini sangat cocok untuk Anda, membuat jari Anda terlihat sangat ramping. Sayang, kamu rasa gimana? Gimana kalau ambil yang ini aja? Aku rasa bagus. Aduh, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Tes. Kedengeran, cepat bilang. Huaguo, kota samudra.
Huaguo, kota samudra. Gigolo terbesar tertangkap. Gigolo Linshen makan gratis bawa kabur. Tipu uangku 200.000 yuan. Lari bawa selingkuhannya. Bukan Nian-Nian, dengar penjelasanku. Dengar penjelasanku. Kalian Nian-Nian. Yu Cao Cao, kamu. Dasar sialan. Rindu lagi sama ikat pinggang hitam mama ya? Iya kan? Belum kapok habis dipukulin kemarin? Kalian tunggu saja. Kalau punya sahabat kayak gini, ngapain cari pacar? Santai aja. Kamu lihat tadi kelakuannya. Lembaga riset Top Capital Data terbaru menunjukkan tingkat kekayaan orang terkaya di Huaguo telah diperbarui hingga mencapai 400 miliar yuan. 100 miliar. Tiba-tiba duit 200.000 kamu juga nggak banyak ya? Kalau bisa menikah dengan orang terkaya itu, bisa punya harta bersama 200 miliar. Kamu kebanyakan makan makanan diskonan ya? Agak sih. Mixu ice cream and tea. Apa ini? Kenapa bos tiba-tiba sebutin ini? Ini cuma kedai teh susu. Lagi viral di internet. Oh ya? Kalau gitu, camilan sore karyawan minggu ini dari sini aja. Hah? Kenapa? Nggak ada. Angin penurunan konsumsi akhirnya sampai juga ke perusahaan kita ya. Tapi perusahaan kita kan ada di sebelah Mutiara Timur. Hah? Hidup orang kaya ya biasa-biasa aja gini. Rasanya semua tas di dinding ini milikku. Ambil. Nonayu, yang mana yang Anda inginkan? Bungkus semuanya. Zhao Zhao, suami kaya kamu itu sebenarnya siapa sih? Jangan-jangan kamu ditipu. Dia... Yu Zhao Zhao, sudah kuduga. Dia bilang keluarganya bangkrut, pasti bohong. Bisnis sukses, langsung mau buang aku. Jangan mimpi. Dia cuma investor biasa aja. Aku pernah mengamat-amati diam-diam. Dalam 24 jam sehari, dia bisa 15 jam cuma nge-stare layar komputer. Garis-garis itu berwarna-warni banget, bikin pusing. Kalau gitu, kamu harus hati-hati. Investasi itu paling gampang bikin rugi. Gimana lagi? Sekarang aku lagi di usia yang mata duitan. Pak, Anda tidak boleh masuk. Yu Cao Cao, keluar kamu. Berdasarkan apa kamu menghalangiku? Yu Cao Cao. Pak, sudah saya bilang, Anda tidak boleh masuk. Waduh, Linshen. Aku belum cari kamu, kamu malah datang sendiri. Kenapa aku nggak boleh masuk? Gini caranya kamu perlakukan tamu. Panggil manajer kalian ke sini. Nggak boleh masuk toko, ya karena tas yang kamu bawa itu KW. Bawa tas palsu malah pamer ke sana-sini. Yu Cao Cao, aku bawa tas KW juga gara-gara kamu. Semua uangku habis buat kamu. Apa katamu? Dasar cewek matre. Waktu pacaran, kamu makan punya aku, pakai punya aku. Aku beliin kamu tas, malah maksa aku beliin barang mewah. Yang kamu pakai sekarang, mana yang bukan aku yang beliin? Semua yang dia pakai itu merek mahal. Anting ini zamrud graf dan kilauannya. Sepasang anting ini harganya 2 juta. Wah, Linshen, dulu aku nggak pernah sadar kulitmu sehalus ini. Perawatannya ini terlalu tebal ya. Bukan karena kamu sendiri nggak ada yang mau dimanfaatin, lalu lihat orang lain kayak sesama profesi. Coba buka saldo HP-mu. Kamu hitung mundur dari koma desimal. Apa sampai 5 digit. Masih aja nyebut-nyebut cewek matre. Aku mau manfaatin apa? Ketombe kamu? Atau minyak jelantah buat nasi campur kamu? Aku kalau mau manfaatin, ya orang terkaya. Nggak tertarik sama kamu. Tukang sapu miskin seumur hidup. Kamu pikir orang terkaya bakal tertarik sama kamu? Dasar perempuan bajingan. Ulangi lagi. Kamu bilang orang terkaya nggak tertarik sama siapa? Kamu siapa? Sayang. Itu suaminya. Suaminya ganteng banget ya.
Lin Shen, sudah lihat jelas? Suamiku seperti apa, kamu seperti apa. Kalau di rumahmu tidak ada cermin, aku bisa kasih kamu satu. Anggap saja membantu penyandang disabilitas. Yu Chow Chow, berani-beraninya kau mengkhianati aku. Apa kau sudah lama berselingkuh? Aduh, kamu nggak apa-apa. Balik tuduh malah jadi serangan pribadi, ya. Sudah putus kok mau membatasi kebebasan pernikahanku. Kamu dan Nona Shu beli cincin di sini, rekaman CCTV-nya masih ada di Mel. Perlu kubantu putar ulang? Hubunganku dengan Shu Nian adalah hal baru-baru ini. Setidaknya saat bersamamu aku tulus. Kalau kamu penuh dengan kebohongan. Membohongiku kalau keluargamu bangkrut, memaksaku putus denganmu. Maaf Tuan Muda Lin, aku juga ingin bersama kamu lama-lama. Sayangnya, kamu tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Ayo, pergi. Pulang. Sedangkan kamu, kedepannya tidak perlu lagi menginjakan kaki di mal ini. Tuan, silakan. Nona Yu. Tasku. Antarkan ke Teluk 1. Koleksi baru kuartal depan juga akan kubeli semua. Nanti antar tepat waktu. Catat atas nama keluarga lu, baik? Baik. Tuan ini siapa? Seorang investor biasa. Bos, sudah kuselidiki. Lin Shen adalah mantan pacar Nona Yu. Selama masa pacaran, Nona Yu menanggung semua pengeluarannya. Aku tahu. Sayang, Apa kamu ke semua orang selalu sembarangan bicara? bicara sembarangan. Mulut manis, hati dingin. Panggil suami sampai semanis itu. Yu Chow Chow. Jangan lupa, kita ini suami istri kontrak. Kalau bukan itu, mau aku panggil apa? Suami istri kontrak juga tetap suami istri. Sayang, sayang. Cuan-cuan. Kamu, Aku paham. Yucuan. Lu Yucuan gimana, cukup baik? Aduh, panggil suami saja nggak boleh. Lupakan saja semua itu. Aku kesini mau bagi-bagi barang buruan aku hari ini. Ayo, lihat yang ini. Produk baru dari toko Ibu Ai. Terus, ada juga yang ini. Kombinasi warna paling ikonik dari toko mereka. Masih ada satu lagi. Tada, model pasangan. Suka? Tada! Oh, bukan model pasangan. Ini model pasangan kontrak. Suka? oh, Aku pasangkan untukmu. ini harganya berapa? Aku transfer ke kamu. Jangan-jangan aku sudah digaji 10 juta. Aku nggak akan terkorupsi oleh pikiran cari untung tanpa kerja. Kecuali hasil dari kerja keras. Tada! Masa, 200.000 per jam. Bersih-bersih rumah, 200.000 per jam. Teman jalan-jalan, 1 juta sekali. Ketemu orang tua, 2 juta sekali. Layanan tambahanku pasti worth it banget. Tuan, mau pilih yang mana? Coba-coba. Kalau gitu aku pilih. Yang ini. Bos, enak kan? Aduh, santai aja dong. Ternyata otot lengan yang tegang memang keras ya. Cukup besar juga ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, Kenapa? Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Bukannya kamu pesan layanan masak? Gimana kalau kamu lihat dapur dulu?
Yu Zhao Zhao. Kamu baik-baik saja. Kamu mau meledakkan dapur ya? Aku salah. Bos Bros ini, Dibeli Yu Zhao Zhao. pantas saja. Dulu bos tidak pernah pakai aksesori yang mencolok seperti ini. Setelan jasnya pun tanpa logo buatan khusus. Hadiah yang kubeli atas perintahmu sudah sampai. Oh. Lihat waktunya, seharusnya sudah sampai ke ibu. Ibu, ini adalah hadiah yang khusus dikirim Tuan. Untuk Ibu. Untukku? Mari kulihat. Kok cuma selembar kertas usang? Kok cuma selembar kertas sobek sih? Kok bisa begini? Pelayan, lihatlah, ada yang istimewa? Ini, mataku sudah rabun. Mungkinkah? Suamiku bangkrut. Bagaimana? Pelayan bilang, Nyonya merasa. Nilai praktis hadiah ini agak kurang. Itu kan sengaja kubeli. Perangko cacat cetak. Hanya satu di dunia ini. Bernilai jutaan. Dia malah tidak suka. Jangan-jangan benar bangkrut? Tidak boleh, hari ini harus kuselidiki jelas. Sayang, tenang saja, aku tidak melihat apa-apa, tidak lihat. Yu Chao Chao, kamu mau apa sih? Bukannya pada Lin Shen itu masih ingat cinta lama? Kenapa masih ganggu aku? Lin Shen, masih belum bisa melupakan cinta lama. Mana mungkin? Katanya kamu sudah menghabiskan banyak uang untuknya. Kamu sampai segitunya mencintainya. Jangan lupa kontrak kita. Punya etika profesional sedikit dong. Aku bersumpah, antara aku dan Lin Shen sudah jelas batasnya. Kita berdua sekarang 1 sen pun tidak ada hubungannya. Tunggu. Kamu bilang apa? Masih ada hubungan sedikit antara kita ini, masih ada hubungan utang piutang. Selain itu antara aku dan Lin Shen benar-benar bersih. Sayang, kesetiaanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Sekarang bisa lepaskan aku. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kamu menekan aku. Bos sudah berhenti di halaman ini, setengah jam saham ini harus aku catat. Zhou Sui, Ya, kamu bilang wanita pada umumnya ingin menerima hadiah apa? Lin Shen dulu biasanya ngasih hadiah apa ke Yu Zhao Zhao? dulu ini selalu Nona Yu yang ngasih hadiah ke Lin Shen, bos. Bos. Menurutku sih, antara suami istri pasti harus ngasih sesuatu yang spesial. Hanya kalian berdua yang punya. Unik. Satu-satunya di dunia. Batu mineral yang punya makna kenangan. Yes, bos pasti ngerti maksudku. Dia sama istrinya kan belum ada cincin tunangan. Baru-baru ini diketahui meteor Mars terbesar akan segera dilelang di Beijing. Maksudmu? Ini hadiah dari Lu Yuchuan untukku. Iya, betul. Meli, apa mataku tidak salah lihat? Menurutmu ini batu? Aku lihat. Sepertinya batu, ya. Leo, penglihatanmu limantul. Menurutmu?
Bu, aku lupa pakai kacamata waktu keluar hari ini. Agak kurang jelas lihatnya. Masa sih? Kenapa suamiku memberikanku sebuah batu? Apa ini sindiran kalau aku seperti batu ini dingin dan keras? Aku akan buang batu ini. Akan kubuang. Jangan, batu ini kata asisten Zhou. Harganya 9 digit. Apa? 9 digit? Iya. Maksudmu? Hadiah kali ini Yu Chao Chao masih tidak suka? Ya. Aku sudah diam-diam tanya ke Meli. Bos, jangan buru-buru dulu. Zhou Sui. Ya. Belakangan ini di Huaguo, apa ada beberapa pengusaha yang mulai menonjol? Betul. Belakangan ini, Pak Ma dan Pak Li sangat berkembang pesat. Total aset mereka sebentar lagi akan menyusul Anda. Atur saja. Cari orang untuk menghadang mereka. Pak Lu, maksud Anda? Posisi orang terkaya di Huaguo hanya boleh diduduki olehku sendiri. Kalau mau mengambil, ya ambil yang nomor 1. Baik, saya segera atur. Aneh. Dulu bos tidak pernah peduli dengan reputasi kosong seperti ini. Batu ini kok bisa harganya 9 digit? Ini yang dipakai Firaun untuk membangun piramida atau produk peradaban suku Maya atau jatuh dari pesawat alien Trisolaris. Menurut laporan, orang terkaya baru di Huaguo baru-baru ini membeli meteorit langka di lelang di ibu kota. Harga transaksinya mencapai 300 juta. Orang terkaya ini? Hah? Bodohnya melebihi suamiku. Beli batu pakai 300 juta. Ini target kecil tapi nilainya 300 juta loh. Yu Chao Chao, maksudmu minta aku bayar utang, SMS penagihan utang sampai ke ayahku. Kamu nggak ada habisnya ya? Aku kasih kamu 1 kalimat. Cukup sampai di sini saja. Jangan asal kasih aku kalimat cuman ngasih barang yang nggak ada yang mau, utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Lin Shen, ngapain kamu kasih aku ini? Bukannya mau bayar utang? Yu Chao Chao, kenapa sekarang kamu buka mulut tutup mulut cuman uang? Kamu masih orang yang dulu aku kenal. Kalau aku nggak bicara uang melulu, masa iya aku harus bicara kamu melulu? Aku nggak punya kebiasaan mulut kotor. Yu Chao Chao, kita sudah lama bersama, aku sudah memberikan hatiku padamu. Cuman ngasih barang yang nggak ada yang mau. Aku tulus padamu Udah deh, jangan mengorbankan segalanya, yang penting itu keluarin duit. Yu Chao Chao, kenapa sekarang kamu jadi materialistis banget? Enggak. Kamu nggak materialistis ya? Kalau gitu cepat jual mobil sportmu, lunasin utangmu padaku, beban materi yang mahal banget ini. Nggak capek kamu nyetirnya, kau. Wah, mobilnya benar-benar mewah ya. Memang kompleks perumahan nomor 1 di kota Samudra. Zhou Sui. Nyonya. Kalian saling kenal? Pantasan kamu ninggalin aku. Ternyata kenal sama anak orang kaya. Bro, jangan percaya sama dia. Cewek ini kelihatannya polos. Aku kasih tahu ya. Sebenarnya dia... Nyonya, mainan baru dari bos untuk Nyonya. Sama ini. Wah. Lihat nggak, si gigolo. Ini rahasia aku tetap cantik. Jangan percaya janji kosong pria. Hanya percaya uang yang udah di tangan. Zhou Sui, antar sampai depan rumah. Siap, Nyonya. Zhao Zhao. Kamu tunggu aja. Halo? Kapan mobilnya dikembalikan? Uang jaminannya nggak mau. Oke. Tuan dan Nyonya sedang mencoba gaun untuk pesta akhir pekan. Semua merek terkenal sudah mengirimkan gaunnya. Masih ada setengahnya lagi yang macet di luar. Segitunya?
Ganti yang berikutnya. Oh, Ganti yang berikutnya. Ganti yang berikutnya. Ganti yang berikutnya. Ganti yang berikutnya. waktu kecil main QQ Show, berapa banyak karakter elektronik yang mati capek ya? Sudah putuskan mau pilih yang mana? Sudah kepikiran mau pilih yang mana? Sudah. Aku pilih yang ini. Tapi ini yang paling murah loh. Yang di sebelah itu harganya 30 juta. Kancing berliannya saja kalau dilepas bisa buat beli mixue selama 10 tahun. Wah, nggak bisa dong. Aku masih mau minum Ca Panda, Coco, Yidian sama Aunty Shanghai. Lagi pula, barusan kamu paling lama nengokin baju ini. Kamu juga rasa aku pakai yang ini paling cantik, kan? Bapak lu, ibu lu, silahkan. Gak apa-apa? Aku kurang bisa pakai sepatu hak tinggi. Halo, Lin Shen, bangsat. Kalau besok belum bayar utang, besok aku datang sama teman-teman. jangan buru-buru. Sabar dong. Aku besok pasti langsung bayar. Aku harus menyusup masuk, nagih utang ke Yu Chao Chao. Kalau benar-benar nggak bisa, ya nagih ke pacarnya yang kaya itu. Gak apa-apa. Masa sih nggak apa-apa? Orang-orang penting kayak gini cuma bisa dilihat di TV loh. Wah, itu Pama dari grup Penguin. Itu Padong dari Gori Electric. Itu dari grup EHH Zong. Dia datang. Pak Lu, sudah lama mendengar nama Anda. Sudah dengar kabar kalau Anda masuk daftar orang terkaya Hurun China. Sekarang pasti peringkat atas. Anda kan memang rendah hati, kita semua paham. Nona Zong terlalu sungkan. Pak Lu, mata investasi Anda benar-benar luar biasa. Iya betul, dengar kabar Pak Lu baru-baru ini beli sebuah perusahaan teknologi. Nilai pasarnya langsung naik 3 kali lipat. Kekayaan Pak Lu sekarang di Huaguo mungkin sudah... Katakan. Sudah sangat luar biasa. Iya. Coba tebak siapa yang aku lihat? Aku lihat peringkat kedua daftar orang terkaya Huaguo, Pak Zhang. Kamu nggak penasaran siapa peringkat pertamanya? Siapa peringkat pertamanya? Akhirnya bisa kabur, bergaul dengan orang kaya kayak gini, capek banget orang terkaya kedua, apa sih? Nggak sebanding sama Dahuang dan Erhuangku. Yu Zhao Zhao, Lin Shen, kok kamu lagi? Kamu mau bayar utang? bayar utang. Aku mau kamu yang bayar utang ke aku. Aku yang bayar utang? Betul, ini tagihan hubungan kita dulu. Kamu bayar bagianmu ke aku. Tanggal 2 Maret sore, kamu beli es krim 1, aku gigit 1 kali, harus bayar patungan. 3 Maret, makan bersama. Lin Shen, waktu itu kamu makan sampai 12 kepiting, aku cuma makan 3. Kamu bilang aja, makan atau enggak. Kalau makan, kamu harus bayar patungan. Lin Shen, kalau sekarang Blue Channel bikin acara variety bertajuk Pertarungan Mantan Terjorok, aku pasti biayain kamu ikut, semoga kamu juara. Lin Shen, 3 pangsit jagung dan babi buatan ibumu, kamu hitung aku 30.000. Kamu benar-benar bikin aku ngakak karena pelitnya.
Aku nggak peduli. Hari ini kamu harus balikin uangnya. Kalau nggak, jangan harap pergi. Lin Shen, kamu ngapain? Di sini ada CCTV loh. Jantungku? Kamu. Yu Zhao Zhao, cepat bayar utangmu ke aku. Total utangmu 84352,8. Kalau nggak bayar, jangan pergi. Aduh, kamu pasti sakit ya. Lepasin. Total 100.000. Kembaliannya nggak usah. Yu Zhao Zhao, kamu sampai segitunya cinta dia? Sampai mau menghidupi dia pakai uang? Aduh, orang ini jangan-jangan ada gangguan jiwa. Untung tadi sore aku lari cepat. Tapi hari sudah hampir gelap. Kok Lu Yuchuan nggak kelihatan? Lu Yuchuan. Lu Yuchuan, wajahmu kok merah banget? Ini bukan kamu minum sendiri kan? Kamu ngapain sih? Yu Zhao Zhao. Bukannya kamu mau mendekati orang terkaya? Kenapa masih mendekati dia? Mana mungkin aku mendekati orang terkaya? Aku mau mendekati calon suamiku. Yu Chao Chao. Kamu sudah yakin? Kita ini suami istri kontrak. Kontrak apa lagi? Ada cowok ganteng di depan mata. Mana sempat mikirin yang lain? Sayang, tenang aja. Kali ini aku pasti bantu kamu dapatkan cincin ini. Kok kalian berdua lagi? Cincin yang kemarin itu gimana? Saya mau bayar. Oke. Kartu ini nggak bisa dipakai. Nggak mungkin. Coba lagi. Mesinnya rusak. Bapak Lin Shen ya, Bapak Lin. Kartu bank yang Bapak pakai untuk berbelanja sudah diblokir sejak 3 hari yang lalu. Sekarang Bapak diduga melakukan pencurian. Mohon ikut saya. Yu Chao Chao. Siapa yang ngomongin aku? Jangan ganggu. Tidur lagi bentar. Gimana aku bisa tidur kayak gini? Yuchuan. Katanya kamu nangis di sekolah hari ini. Ini aku, kakek. Apa aku tidak pernah bilang bahwa penerus keluarga lu tidak boleh lemah? Ayahmu sakit parah begini, kamu bahkan setetes air mata pun tidak punya. Lu Yuchuan, bagaimana bisa aku melahirkan anak yang tega seperti kamu? Jangan takut. Uangnya semua ada di kartu ATM. PIN-nya 25. Kondisi psikologismu belakangan ini bagus. Apakah kamu rutin minum obat? Bukan. Ada alasan lain. Baiklah, aku akan periksa kamu lagi. Bikin aku mendekam di kantor polisi 3 hari. Yu Chao Chao, kamu tunggu saja. Ternyata dia punya istri. Yu Chao Chao, ternyata kamu yang jadi pelakor.
Matahari bersinar terang di langit, bunga-bunga tersenyum padaku, burung-burung berkata, pagi. Lin Shen, kok kamu lagi belum puas meringkuk di kantor polisi? Ternyata memang kamu sengaja menjerumuskanku. Dengan tingkat kecerdasanmu ini, menyakiti kamu nggak perlu sengaja. Kurasa British Museum nggak perlu repot-repot mencari. Kepala babi asli kan ada di sini. Kepala babi? Kamu? Aduh, jangan sepanjang hari di telingaku, kamu. Kalau berteriak bisa menyelesaikan masalah, keledai pun bisa menguasai dunia. Jangan menghalangi jalan di depan rumahku. Nanti kupanggil satpam. Rumahmu? Kamu masih berkhayal nggak jelas. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai nyonya rumah. Maksudmu apa? Kamu belum tahu ya, suamimu itu dia punya istri. Kamu cuma selingkuhan. Aduh, aku kaget setengah mati. Kupikir dia tahu soal pernikahan kontrakku. Atau jangan-jangan kamu sudah tahu dan rela jadi selingkuhan. Sudah kuduga. Kamu tahu apa? Dengar ya, jangan ngomong sembarangan di sini. Pergi sana, mundur. Maksudmu Lin Shen datang ke sini? Ya. Dan ngobrol sebentar dengan Nyonya di depan pintu. Beritahu pengelola properti. Mulai sekarang di seluruh kompleks villa ini, dia dilarang masuk. Baik. Sayang. Kamu lagi ngapain? Dan ngobrol sebentar dengan Nyonya di depan pintu. Nggak ngapa-ngapain. Beneran? Berdiri. Saat aku bekerja, jangan ganggu aku. Tapi aku akan diam. Aku tidak mau mengulanginya. Baiklah. Dia benar-benar pergi. Sayang. Aku tidak bisa membukanya. Pelayan di mana? Pelayan sudah tua, sudah lama tidur di villa ini. Yang masih bangun saat ini hanya tinggal kita berdua. Kalau tidak bisa dibuka, beli pembuka kaleng. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa. Apa kamu bodoh? Iya, aku kan si bodoh kecil, sayang. Kamu selalu bergantung pada orang lain. Nanti akan celaka. Aku tidak akan celaka, aku hanya akan celaka di tangan sayang. Yu Chao Chao. Kalau begini, nanti rezekimu hilang. Masa sih? Masa aku tidak punya rezeki? Aku sudah ketemu dewa rezekiku. Kamu? Sayang adalah dewa rezekiku. Aku berangkat kerja dulu ya. Si butler sudah menyiapkan sarapan. Roti lapis stroberi yang kamu inginkan kemarin. Hal kecil seperti ini, kirim pesan saja tidak bisa. Dia jadi pintar juga ya. Rasanya seperti suami istri sungguhan. Kalau saja 1 tahun ini tidak akan berakhir. Nyonya, perusahaan bos terletak di lokasi paling strategis di kota Samudra, tepat di sebelah bangunan ikonik Mutiara Timur. Tidak bisa. Kenapa Nyonya terlihat sama sekali tidak ingin menyelidiki lebih jauh? Kalau begini, bagaimana aku bisa menyelesaikan tugas dari bos? Oh iya Nyonya, Anda tahu tidak? Daftar orang terkaya Huaguo baru saja diperbarui. Daftar orang terkaya? Iya, Anda tahu siapa yang terbaru menduduki peringkat pertama? Yaitu Asisten khusus Joe. Sekretaris Tang. Ini adalah... Ini dia. Aku kesini untuk mengantar makanan untuk Lu Yuchuan. Aku kira siapa? Ternyata keluarga lu. Asisten rumah tangga ya? Aku seperti asisten rumah tangga. Bukan,
Aku seperti asisten rumah tangga. Sudah, Bu. Kantor direktur lu ada di sana. Aku antar kamu ke sana. Bukan, dia adalah... Baik. Sekretaris Tang kan? Tuntun jalan. Baik. Letakkan barang di sini. Kamu boleh pergi. Zhao Zhao, kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengantarkan makanan untuk Anda, Direktur Lu. Aku ingin melihat si setan kecil di sampingmu ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Direktur Lu. Direktur Lu? Aduh. Nona ini, kenapa kamu sangat tidak hati-hati? Astaga, antagonis wanita jahat yang hidup. Kamu baik-baik saja, tidak terluka kan? Pak Lu, dia pasti tidak sengaja. Sudah dibilang hati-hati. Ceroboh. Kamu peduli padaku? Pak Lu, yang dipecahkan Nona ini adalah kuda 3 warna dinasti Tang. Ini hiasan favorit Bapak. Apa? Ini harganya berapa? Tidak apa-apa, tidak mahal. Cuma puluhan juta rupiah. Apa? Puluhan juta? Ini kan harta bersama suami istri kita. Apa? Kamu bilang jauh-jauh belakangan ini tidak telepon ke rumah. Jangan-jangan ada masalah. Aduh, anak sudah besar, ngapain kamu khawatir? Cepat duduklah, jangan sibuk-sibuk. Sejak keluarga kita bangkrut, aku tidak bisa diam. Apa jauh-jauh pulang? Paman dan Bibi, apa kabar? Linsen, kenapa kamu datang? Mana jauh-jauh? Bibi belum tahu? Bibi, putri baik kalian sedang menjadi wanita simpanan orang di luar. Kenapa Pak Lu mau menikahi wanita seperti kamu? Wanita seperti apa? Ini sekretaris Tang. Kenali posisimu sendiri. Kerjakan saja tugasmu. Aku menikah dengan siapa? Bukan urusanmu. Mengingat kamu sudah bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun ini, masalah porselen yang pecah itu bisa aku maafkan. Aku tidak ingin ini terulang lagi. Keluar. Baik. Aduh, luar biasa ya Lu Yuchuan, bos yang galak. Langsung tahu trik sekretaris liciknya. Kalau ini dijadikan drama pendek, minimal 10 episode. Ngomong apa sih? Makan. Oh ya, beberapa waktu lagi temani aku pulang ke rumah lama, temui ibuku. Ibumu? Oke. Oh ya. Hampir lupa, tubuh ini juga punya orang tua. Aku juga harus pulang sebentar dalam beberapa hari ini. Yu Zhao Zhao, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Bu? Bu? Bu. Bu, benar-benar kamu. Kok wajahmu segar banget? Merah merona, sehat banget. Kamu ngomong apa sih? Kamu nangis apaan sih? Aduh, sudah. Masuk dulu aja. Zhou Sui. Kondisi terbaru orang tua Zhao Zhao, sudah jelas belum?
Sudah jelas, bos. Orang tua Nyonya adalah pengusaha filantropis terkenal di kota Samudra. Setelah difitnah oleh pesaing hingga bangkrut, mereka terus berusaha memulai bisnis baru. Saat ini perusahaan ayah Yu Zhao Zhao baru saja mulai. Transfer investasi itu atas namaku. Iya. Apa? Lin Shen menuduhku sebagai pelakor, bahkan datang ke rumah kita. Itu kan karena kamu yang berulah. Kamu nikah dengan pria lain tanpa bilang ke orang tuamu. Berani sekali kamu. Kamu kembalikan buku registrasi keluargamu sekarang juga. Sudah. Kalian berdua bertengkar terus-terusan. Kalau menurutku, sekarang masalah ini cuma bisa diselesaikan dengan satu cara. Cerai. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalian tidak tahu suamiku. Kaya raya. Yu Zhao Zhao, kenapa aku punya anak yang mata duitan begini? Apa dari kecil aku pernah kekurangan makan atau pakaianmu? Nona Yu sih bukan mata duitan, dia mata playboy. Yu Zhao Zhao, kalau kamu tidak bercerai, ibu akan berikan hukuman keluarga. Apa jangan-jangan ibu di dunia ini juga... Aduh, tak disangka aku Yu Zhao Zhao yang hidup 2 kali, tetap tidak bisa lepas dari berdiri. Kamu berhenti dulu. Bu, Bu, tidak karuan sekali. Bu jangan pukul aku lagi. Aku cerai. Ini? Untungnya ayah ibu polos, terkena strategi mengulur waktuku. Mereka dulu adalah pengusaha filantropi yang hebat seperti ini. Sekarang aku punya uang, aku akan berikan uang ini kepada orang yang lebih bisa mengoptimalkan nilainya. Ayah, ibu, aku mau investasi 2 juta untuk mendukung bisnis kalian. 20 juta. Apa 20 juta? Aku bilang 2 juta. Langsung minta 10 kali lipat. Macau New International pun tidak seperti ini. Orang terkaya di Huaguo akan investasi 20 juta untuk kita. Apa orang terkaya? Kenapa dia mau investasi ke keluarga kita? Ayah, ibu. Saya Lu Yuchuan, suami Cao Cao. Pertama kali berkunjung, saya menyiapkan sedikit hadiah untuk kalian berdua. Semoga Bapak Ibu tidak merasa ini kurang berharga. Ini untuk ayah. Dengar-dengar dari Cao Cao, ayah suka mengoleksi barang antik. Ini teko tembikar ungu dari dinasti Ming. Ini hadiah untuk ibu. Paket perawatan kulit yang dipesan khusus dari Prancis. Wah, ini benar-benar dari dinasti Ming ya. Yuchuan, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Tolong Bapak Ibu terima. Saya dan Cao Cao sudah bertindak tanpa izin kalian. Tanpa memberitahu kalian berdua, langsung mengambil surat nikah tanpa izin. Ini salah saya. Maafkan saya. Ini. Dan yang paling saya sesali adalah Cao Cao. Yuchuan, Cao Cao bisa menikah denganmu. Itu adalah keberuntungannya. Iya betul, dari pertama lihat kamu. Sudah kelihatan anak yang baik dan bisa diandalkan. Kalian berdua bersama, pasti bisa langgeng selamanya. Hahaha. Cao Cao, kamu dapat suami yang begitu baik. Kedepannya harus lebih menghargainya. Jangan main-main lagi, mengerti? Aduh. Wah, mukanya berubah cepat sekali. Maaf ya, Lu Yuchuan. Orang tua saya tidak tahu tentang pernikahan kontrak kita berdua. Kamu juga sih, kok tiba-tiba datang berkunjung, bawa hadiah yang begitu berharga lagi. Padahal kan tinggal tunggu setahun lagi. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Cao Cao. Hah? Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi kontrak pernikahan kita? Pikir ulang. Pikir ulang. Apa maksudnya? Maksudnya, perpanjang masa kontrak kita. Perpanjang masa. Misalnya, 2 tahun, 3 tahun,
10 tahun. Baiklah, Palu. Aku tidak akan menaikkan harga loh. Harga wajar. Adil untuk semua. Jadi, dia bilang mau memperpanjang masa. Dia bilang memperpanjang masa. Tapi tidak bilang berapa lama. Zhao, kamu bodoh ya? Dia jelas keras di luar tapi lembut di dalam. Siapa yang akan mengeluh waktu perjanjian terlalu pendek? Kecuali apa? Kecuali dia masih memikirkanmu, kecuali dia tidak tega meninggalkanmu. Dia tidak tega meninggalkanku. Yu Zhao, kamu masih berani bersenang-senang di sini? Aduh, Lin Shen, kenapa kamu seperti hantu yang tak hilang-hilang? Kamu di kehidupan sebelumnya adalah anjing. Di kehidupan ini kamu seperti plester yang lengket. Tentu saja aku punya cara untuk menemukanmu. Kamu pikir apa yang kamu lakukan, orang lain tidak tahu. Kamu menjadi selingkuhan orang. Kamu sangat menjijikan. Selingkuhan sangat muda dan cantik, masih menjadi selingkuhan orang. Tidak heran aku lihat baju yang dia pakai, semua merek terkenal. Lin Shen kamu. Lin Shen kamu ini jenis apa sih katak jelek? Sampai segini bisa berkoar, penambang emas, sampai-sampai nggak bisa nemuin kamu gila sejernih ini. Hidup numpang makan dari kakakku selama 3 tahun penuh, sampai kamu jadi bintang 5 Michelin kan? Dari mana sih kepercayaan dirimu itu? Kasih tautan dong, Pinduoduo 99 Yuan dapat dari situ. Cepat pulang sana ke Shanghai Jingmu. Dunia manusia nggak mau terima kamu. Kapan jadi seganas ini ngejek orang? Sejak berpisah sama si brengsek terakhir kali, aku pulang langsung menghafal semalaman kutipan ejekan dari internet. Gimana? Ngejek orang harus kelihatan mahal item dasar, jangan dipadukan sama item dasar lagi. Aku dasar, sahabatku nggak dasar. Deng. Pohon kecil, cepat tumbuh besar. Lindungi ibu biar dapat rezeki besar. Mengandalkan orang lain atau langit, mending mengandalkan diri sendiri. Gimana sih orang kaya bikin uangnya? Suami hehehe. Kamu mau apa lagi? Pukul 7 pagi, baca koran finansial. Kecepatan balik halaman sekitar 5 menit. Sepertinya untuk memastikan pasar. Pukul 5 sore menyiram bunga. Perkiraan airnya setengah teko, jenis bunganya. Tidak diketahui. Urutan penyiraman dari timur ke barat. Pukul 10 malam sikat gigi, 3 putaran ke kiri, 3 putaran ke kanan. Setelah selesai, tutupnya ditutup dan dikembalikan ke tempatnya. Pukul 10 malam scroll video, yang di-scroll. Video pria berotot nari. Pengusaha sukses kok punya hobi kayak gini? Aku lagi scroll HP kamu. HP aku? Beneran HP aku ya? Yu Cao. Kamu mau ngapain sih? Aku. Cuma mau belajar gimana sih orang kaya cara hidupnya. Cara cari uangnya. Kamu tahu nggak tiap menit bisa dapat berapa harta bersama? Bisa nggak sih dinikahi cowok ini? Ini adalah aset Pak Suami, kondisi keuntungan harian. Nggak boleh, Yu Cao. Kamu harus tenang. Kamu lupa sudah nonton banyak siaran langsung pengacara? Mengandalkan pria akhirnya nggak bisa diandalkan. Mengandalkan diri sendiri baru benar-benar kemampuan. Sayang,
Akhir-akhir ini bidang apa yang lumayan menghasilkan? Bubble tea kali. Mixue pincang yang dulu dibeli harganya saham naik lagi lumayan. Ehem. Leher. Bubble tea. Anjing aja nggak mau goyang-goyang. Yang digoyang ya bubble tea. Pelanggan bubble tea Anda sudah jadi. Silakan diambil. Kita ini usaha kecil-kecilan. Yang penting stabil. Yu Cao Cao. Kamu diusir sama pacarmu? Kalian berdua kok bisa balikan lagi? Ninja Turtle ya? Kamu. Sayang, katakan sesuatu dong. Kamu. Beraninya kamu bilang sayangku kura-kura. Kamu. Oh. Ini dia yang kamu bilang mantan pacar itu ya? Sungguh tidak beradab. Sayang. Dia itu, dulu cuma sandiwara saja. Aku tak pernah mencintainya. Yang kucinta hanya kamu seorang. Kalian berdua ini memang jodoh yang cocok. Dewa asmara ini harusnya ganti profesi. Jadi petugas kebersihan. Pemilahan sampahnya terlalu sempurna. Tapi, bisa tolong kalian berdua minggir? Aku masih harus berjualan. Kalian berdiri di sini, agak mengganggu selera pelanggan. Aku berdiri di sini, terus kenapa? Jalanan ini punyamu? Aku berdiri di mana? Bukan urusanmu? Baiklah, bukan punyaku. Sepatuku. Aduh, aku tidak sengaja menumpahkan susu tehku. Jalanan ini juga bukan punyamu. Susu tehku berdiri di mana? Seharusnya bukan urusanmu, kan? Yu Cao Cao. Kamu cuma penjual susu teh, berani mengusir pelanggan? Semuanya, jangan beli susu tehnya. Wanita ini aku kenal. Dia sama sekali tidak menjaga kebersihan. Yang dijual produk tanpa izin semua. Ini. Susu teh tanpa izin. Siapa yang berani beli susu teh dari gerobak aku? Lin Shen, beraninya kamu merusak usahaku. Aku semprot kamu. Aduh, sudah. Lin Shen, jangan bertengkar dengannya. Bantu aku ambil susu tehnya. Ambil terus kita pulang. Panggil manajer tokonya. Mulai sekarang, susu teh di toko kalian Dilarang dijual kedua orang ini. Kamu. Ribut apa lagi? Ribut apa sih? Ribut-ribut di depan toko orang. Pergi sana semua. Jangan ganggu bisnis gua. Manajer, mulai sekarang toko kamu dilarang jual bubble tea kedua orang ini. Hah? Kamu si gadis kecil? Toko kamu aku beli. Manajernya tetap kamu. Urusan toko tetap kamu yang pegang kendali. Gua buka toko buat mengejar mimpi. Jual toko ke orang lain, anjing aja nggak mau. Di kartu ada 1 juta yuan. Setiap bulan gue kasih gaji 80.000 yuan. Anjing nggak jual, gue yang jual. Buka toko ya buat cari duit. Kamu ini benar-benar punya mata yang tajam. Gue lebih suka kamu yang keras kepala tadi. Manajer, catat baik-baik 2 orang ini. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka masuk. Pasang papan di pintu. Lin Shen dan anjing dilarang masuk. Kamu. Siap, kalian berdua pergi sana. Aduh, Lin Shen, kamu benar-benar tidak berguna. Bubble tea aja nggak bisa beli. Kunian, kenapa kamu di sini? Aku? Dia siapa? Dia? Baiklah, pertunangan kita batal. Besok gua kasih tahu ayah gua. Jangan. Nian. Aduh, kakak ketiga benar-benar jago memutar balik fakta. Keluar. Pergi. Nian. Zhou Sui. Jam berapa? Jam 8.
Istri belum pulang? Iya. Jousui, kamu nggak merasa Yu Chao Chao akhir-akhir ini ke gua dingin banget? Dingin? Ini masih dingin? Jam segini, dia pasti belum bangun. Cao Cao. Pohon pembawa rezeki siapa ini? Kayaknya udah mau mati. Nggak ada yang nyiramin. Chandra, aku udah selesai makan. Zhao Zhao. Chandra, Nyonya terus-terusan kayak gini beberapa hari ini? Iya, Nyonya tiap hari cuma liatin HP. Makan juga cuma sesuap dua suap. Sering-sering lari ke dapur. Misterius banget. Yu Zhao Zhao. Kamu akhir-akhir ini kok misterius banget? Lagi sibuk apa sih sebenarnya? Aku... Keluarin. Sedotan. Sayang, aku lagi nyoba menu baru buat toko teh susu. Nggak usah repot-repot bantuin aku. Kamu kan udah agak tua, gula darah bisa naik. Siapa yang tua? Nggak. Kamu masih muda dan sukses. Setiap tahun itu berharga. Jadi, akhir-akhir ini kamu sibuk urusan ini? Iya, ini kan buat bisnis teh susu agungku. Nanti kalau tokoku udah tenar, aku mau buka cabang. Dari kota Samudra sampai ke seluruh negeri. Nanti aku bisa mandiri, nggak bergantung sama siapa-siapa lagi. Nggak bergantung sama siapa-siapa. Ini rasa manggo pomelo sago. Coba kamu cicipi baik-baik. Ada juga rasa brown sugar pearl. Coba cicipi baik-baik. Ada juga rasa bubble gula aren. Benarkah? Kemanisannya terlalu tinggi. Gula darahku sudah berbahaya. Kalau begitu masih bisa lebih berbahaya lagi. Hari ini bisa pakai yang rasa strawberry. Lihat, toko ini ternyata menyajikan ikan asam manis Danau Barat. Benar-benar tenggelam dalam seninya sendiri, sampai lupa daratan. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik berbisnis sebegitu rupa? Karena aku harus cari uang untuk menghidupi diri sendiri. Uangku masih belum cukup. Apa kamu meremehkan uangku? Masa sih? Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja aku selalu pakai uangmu untuk beli hadiah, lalu memberikannya padamu. Rasanya aneh. Ini. Ini kubeli dengan uang dari toko teh susu pendapatan bulan pertamanya, meski tidak semahal dulu hadiah-hadiah yang pernah kuberikan padamu. Tapi ini adalah uang pertama yang kudapatkan sendiri. Aku akan menjaganya dengan baik.
Dan lagi, perjanjian kita tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Uangmu pada akhirnya bukan. Dasinya Bapak sudah dipakai seminggu. Kenapa selalu pakai yang ini? Nyonya ini mau menempuh jalan menuju kekayaan ya? Bukan cuma itu. Setelah saya pelajari buku-buku ini, saya menemukan bahwa dalam hidup saya, selain uang, masih banyak masalah lain. Masalah apa? Persahabatan, cinta, hubungan di tempat kerja, keluarga dan hidup. Nyonya walaupun terlihat cuek, tapi tak disangka punya banyak pemikiran tentang hidup, sangat layak dipelajari. Jadi, saat saya lihat buku ini di toko buku yang bisa menyelesaikan 50% masalah hidupmu, langsung saya beli 2. Yang saya minta sebelumnya sudah siap? Tenang saja Bapak, asal hari ini Nyonya nyalakan TV, Berita terbaru, orang terkaya di Tiongkok, kecerdasan buatan memimpin arah perkembangan teknologi. Diketahui, tingkat kekayaan orang terkaya Tiongkok terus mencetak rekor baru. Saat ini sudah kokoh menduduki 3 besar peringkat kekayaan global. Kamu dengar belum? Orang terkaya Tiongkok dijuluki Dewa Investasi. Ini juga pertama kalinya dia menerima wawancara secara terbuka. Orang terkaya, orang terkaya, orang terkaya, orang terkaya. Aduh, bukan orang terkaya ini apa menyewa stasiun TV. Aku mau nonton Legend of Jan Huan. Oke. Gimana? Katanya Nyonya hampir saja melempar TV karena marah. Pak, dokumen ini perlu pergi sana. Pergi sana. Pak, sebenarnya, menurut saya sih cara berbelit-belit seperti ini mungkin kurang cocok untuk Ibu. Ini adalah undangan untuk konferensi industri teh dan minuman. Katanya Ibu akan pergi hari ini. Pak, kalau Anda benar-benar peduli pada Ibu, mungkin Anda bisa langsung bicara jelas dengan Ibu? Chandra mulutnya manis sekali ya. Bisa membuat Pak Yu senang sekali. Iya, anak muda memang pandai bicara. Makanya Pak Yu sangat suka mengobrol dengannya. Katanya Pak Yu mau mengajaknya jadi konsultan toko teh susu. Benarkah? Hebat sekali ya. Pak Yu, tokonya sangat laris ya. Sangat membuat iri. Ah, tidak, masih dalam tahap awal. Pasti tokonya sudah untung banyak ya. Ah, tidak banyak untungnya. Sebenarnya saya sudah lama memperhatikan industri teh dan minuman. Kalau ada kesempatan. Ah, tidak. Kesempatan apa? Bisakah saya berinvestasi atau beli saham? Saya sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Ah, tidak. Tentu saja tidak boleh. Jangan harap bisa mendapatkan bagian gratis. Keuntungan harus tetap di dalam keluarga. Orang ini terlihat familiar. Begini pasti langsung kelihatan kan? Belakangan ini, Chengzhou Group di bawah konglomerat terkaya Tiongkok terus menunjukkan performa yang kuat. Mereka berulang kali memenangkan penghargaan di bidang teknologi, perkembangannya sangat pesat. Sayang, kontrak ini punyamu ya. Aku bawa ke ruang kerja untukmu. Apa dia melihatnya? Kontrak kemarin itu? Oh, sudah aku taruh di ruang kerja. Kontrak itu? Ada di rak buku lapisan ketiga. Bukan, tapi kontrak itu... Tenang saja, aku tidak membacanya. Sayang, aku tahu. Informasi di dalam kontrak itu pasti semuanya rahasia. Aku jamin,
Aku tidak membaca satu kata pun lebih, bahkan sampulnya pun aku tidak lihat lebih lama. Aku juga seorang pebisnis. Aku paham. Kak Chow Chow. Aduh, gimana caranya kamu bisa nemuin tempat ini? Kamu... Kak Chow Chow. Ini suamimu, kakak ipar benar-benar beruntung bisa menikahimu wanita yang begitu cakap. Tidak seperti aku. Ibu yang meninggal muda, ayah yang suka judi, adik yang masih di bawah umur. Keluarga yang berantakan kakak. Kalau aku tidak dapat uang lagi, ayahku akan memukulku sampai mati. Aduh, kamu ganti karakter ya. Terakhir kali kamu kan masih penuh semangat investor. Baru saja bangkrut keluarga kami, saham kami dan saham A bangkrut bersamaan. Bagus. Aku, Yu Chow Chow, belum pernah kalah soal acting. Aduh, adik, kamu tidak tahu. Sebenarnya kakak buka toko teh susu juga terpaksa. Aku menanggung utang yang sangat besar. Aku datang ke kompleks ini untuk bekerja pada orang kerja serabutan. Jadi tukang bersih-bersih. Nah, ini majikanku, jangan sembarangan bicara, nanti dia memecatku. Chow Chow. Latar belakangmu sudah kuselidiki. Sebelum menipu orang, pertimbangkan dulu kemampuanmu sendiri. Dan status lawanmu. Iya. Lihat suamiku begitu tampan dan kaya. Jadi, aku tidak kekurangan pria, juga tidak kekurangan investasi. Lupakan saja. Selagi aku belum menelepon polisi. Aku pergi sekarang pergi. Chow Chow, aku. Aku sudah lama menyadarinya. Kamu waktu itu diam-diam pergi ke acara pertukaran, kan? Aku. Mengikutiku. Kamu cemburu. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak. Oh, baiklah. Tapi aku sangat menghargai semangat kontrak. Selama masa perjanjian aku pasti tidak akan berselingkuh. Hanya selama masa perjanjian? Wah. Saldo bulan ini berlipat ganda lagi, manajer toko. Memang kamu yang terbaik, benar-benar bintang masa depan di dunia teh susu. Elon Musk-nya dunia minuman, masa depan toko kami semua bergantung padamu. Tunggu sampai hasil bulan depan keluar, bonusmu akan kugandakan. Terima kasih, bos. Baru belajar memberi janji muluk langsung bisa dipakai. Aku akhirnya juga jadi kapitalis yang kejam. Yu Chow Chow. Masalah yang lalu harus memberikan penjelasan padaku. Maksudnya apa? Bukannya aku sudah menyerahkan Linshen kepadamu? Kakak, menurutku kalian berdua cocok loh. Soalnya si kumbang tahi ini nggak bakal sanggup mendorong batangan emasku. Kamu, aduh. Udah, jangan cuma bisa bilang kamu mulu. Maki-maki aja nggak bisa cari kata-kata baru. Jadinya kayak sinetron murahan. Katakanlah, kamu kesini buat apa? Datang ke toko susu teh, masa nggak beli minuman? Bos toko, buatkan dia signature kita, creme brulee cheese, boba ice yang enak sampai bikin meong-meong. Siap. Jangan alihkan pembicaraan. Siapa yang mau minum susu teh jelekmu? Waktu itu kamu merusak pertunanganku. Aku kesini mau minta pertanggungjawabanmu. Sepupu, serbu. Gempur tokonya untukku. Tunggu dulu. Bos toko. 2 gelas. Siap. Kedua tamu, signature kami, creme brulee cheese boba ice yang enak sampai bikin meong-meong, 2 gelas. Siapa yang mau minum susu teh jelekmu? Aku ini lelaki sejati, nggak pernah minum minuman manis khusus cewek-cewek ini. Kamu minum ini. Susu teh ini. Enak banget ya. Blokir Linshen. Mulai sekarang, jangan kasih dia uang sepeser pun. Kalau nanti datang ke tokoku lagi, aku kasih kamu. Diskon 20%. Maksudmu istriku menyumbang ke panti asuhan? Benar, Pak. Ibu menyumbang ke sebuah panti asuhan. Dan terus menyebut-nyebut tentang seorang anak laki-laki tunarungu dan bisu. Panti asuhan seperti apa itu? Katanya itu panti asuhan yang khusus menampung anak-anak berkebutuhan khusus.
Sebagian besar di dalamnya adalah anak tunarungu dan tunawicara, disabilitas, atau yang mengidap autisme bawaan. Kamu yakin Chow Chow tidak punya hubungan apapun dengan panti asuhan itu, bos? Semuanya sudah saya konfirmasi, benar-benar tidak ada. Bagaimana dengan anak laki-laki kecil itu? Saya bahkan sudah menyelidiki teman-teman sekelas ibu di taman kanak-kanak. Tapi orang ini juga tidak ada. Baik, lanjutkan penyelidikannya. Kalau ada perkembangan apapun, laporkan terus padaku. Siap. Atur jadwal. Akhir pekan ini aku akan pergi ke panti asuhan itu untuk jadi relawan. Baik. Yu Chow Chow, rahasia apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Suami Yu Chow Chow itu apa sih? Sudah kubilang dia bukan orang kaya kan? Ternyata cuma perawat di panti asuhan. Lain kali aku pergi ke sana, aku bisa membawakan ini untuk mereka. Mereka sama seperti adikku di kehidupan sebelumnya, anak berkebutuhan khusus. Aku ingin memberikan semua yang tidak sempat kuberi ke adikku kepada mereka. Chow Chow. Kamu sedang apa? Aku ingin memberikan ini untuk anak-anak. Adik-adik. Hehe, teman dekatku yang beda generasi. Burung bangau kertas. Cara membuat burung bangau kertas. Baru-baru ini, orang terkaya di Huagua muncul di panti asuhan Mentari, Kota Samudra, memberikan kehangatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Panti asuhan Mentari. Orang terkaya itu ternyata juga pergi ke sana. Mungkinkah? Ternyata orang yang beruntung secara finansial memang punya kesamaan. Aku dan orang terkaya itu bahkan selera beramalnya saja mirip. Aku, Yu Chow Chow, memang ditakdirkan menjadi orang yang akan sukses besar. Sayang, bener kan? Chow Chow. Besok ikut aku pulang ke rumah, ya? Pulang? Ketemu ibuku. Apa penampilanku ini sudah oke? Jangan-jangan aneh? Enggak kok. Sudah sempurna banget. Aku yang beli hadiah, kamu yang berangkat kerja. Nanti pas jam pulang kerja, kita ketemuan di New Street. Sepakat ya? Yu Chow Chow. Suamimu itu, dia sama sekali bukan orang kaya. Aku lihat sendiri, dia cuma seorang perawat. Suamimu ini, dia sama sekali bukan orang kaya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia cuma seorang perawat. Perawat. Betul, aku melihatnya dengan jelas. Dia bekerja sebagai perawat di panti asuhan, mengejar-ngejar anak-anak kecil. Yu Chow Chow, kamu pikir kamu menikahi orang kaya? Tak disangka kamu malah terjebak skema penipuan. Panti asuhan apa? Panti asuhan apa? Yang apa itu? Yang. Chow Yang. Iya, betul. Yu Chow Chow, jangan alihkan pembicaraan. Dengar-dengar toko teh susumu itu cukup laris ya. Kalau kamu mau kembali padaku, aku akan pertimbangkan. Pertimbangan apaan? Lin Shen, aku sudah hitung. Nasibmu tidak bagus. Kita berdua tidak cocok. Nasibku tidak bagus? Mana mungkin? Ayahku pernah menghitungnya. 5 unsurku seimbang. Rezeki karirku bagus. Seumur hidup aku akan selalu beruntung. Ayahmu salah hitung. Barusan aku meramal, unsurmu kurang moral. Bazimu menunjukkan sifat hina. Bintang karirmu adalah muka tebal. Bintang pencetaknya adalah pembawa sial. Aku peringatkan kamu, jangan muncul lagi di hadapanku. Aku pasti akan kembali. Kamu pikir kamu Hui Tailang ya? Kamu pergi ke panti asuhan Mentari kan? Ya. Jadi kamu memang tahu, aku pergi ke panti asuhan Mentari. Kamu menyuruh orang menyelidikiku? Dengar penjelasanku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku sudah lama tahu identitasmu. Kamu adalah... Sebenarnya kamu itu... investor biasa aja. Aduh, aku tahu kok, sayang. Kamu menyelidikiku, pasti buat gengsi kan? Pergi kerja sampai sengaja menghindariku. Kamu nggak perlu kayak gini.
Aku tahu soal investasi naik turun itu wajar. Mau kamu kaya atau miskin, aku nggak akan marah. Terus sekarang usaha toko teh susuku lagi bagus. Aku yang nafkahin kamu. Si Linsen itu, biar dia dapat pelajaran, ya. Kak, mau beli bunga nggak? Bunganya dijual berapa? Nggak mahal, 12.000 satu buket. Waduh, tukang tipu nih. Ini nggak mahal. Ini kan usaha kecil-kecilan kami, nggak mahal. Kalau gitu aku beli 1 buket. Lebih cuan dari toko teh susuku. Nona, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Anda keluar sendirian? Iya. Anak-anaknya mana? Anggap saja aku nggak punya anak. Kalau buket bunga ini, anggap saja sebagai anak perempuan Anda di kehidupan berikutnya, yang dikasih lebih awal. Aku beli 1 lagi. Kamu kasih harga murah 50.000. Wah. Sekarang aku tahu kenapa kamu sekaya itu. Ternyata omongan di internet itu benar. Kekayaan itu mengalir melalui tali pusar. Ibumu orangnya seperti apa? Apakah dia galak? Ibuku agak sulit diajak bergaul. Gak apa-apa, ada aku di sini. Tuan muda, Nyonya bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Bawa istriku untuk menemui dia. Itu janji antara aku dan dia. Begitu ya, silakan masuk. Tante Ye. Kamu? Kamu istrinya? Iya, betul. Tante Ye. Tak kusangka Anda adalah ibu dari Yuchuan. Kita memang sangat berjodoh. Sekarang beneran bisa menyerahkan bunga ini kepada Anda. Tante Ye. Chandra. Bersihkan tempat ini. Baik. Lu Yuchuan. Siapa yang mengizinkanmu menikah? Kamu cerai dengan dia. Sekarang juga, cerai dengan dia. Lepaskan dia dulu. Ini kakek dan ayahmu. Kakek yang mendirikan perusahaan ini. Tapi dia terlalu keras. Dan juga terlalu otoriter. Dia memberi tekanan terlalu besar pada generasi penerus. Ayah akhirnya bunuh diri. Ibu juga jadi neurotik. Makanya Tante Ye. Kalau kamu peduli pada ayah dan ibumu. Tapi kamu sendiri, setelah ayahmu meninggal, tekanan dari kakek dan keluarga, pasti semua jatuh ke pundakmu seorang.
Hidupmu pasti juga sangat sulit ya. Aku. Karena itu jadi tidak pandai mengingat. Tapi aku bisa merasakannya. Oh ya, aku punya cara. Kue? Keluarga kami tidak pernah makan makanan seperti itu. Tapi ini buatanku sendiri. Apa Bapak tidak ingin mencoba? Aku sengaja membuat isian mawar. Bukankah ini favorit Bapak? Pakai mana kamu tahu? Tentu saja Yukawa yang memberitahuku. Dia. Bagaimana dia bisa tahu kesukaanku? Bukannya dia tidak pernah peduli padaku? Ibu, masa sih Yuchuan tidak peduli sama kamu? Dia ingat urusanmu. Lebih jelas daripada ingat jam buka pasar saham. Kamu panggil aku apa? Ibu. Hari ini adalah hari jadi pernikahan. Pertama aku dan Yuchuan. Dan juga hari ulang tahun pertama saya terlahir kembali. Jadi, aku ingin menjadikan hari ini sebagai hari ulang tahun keduaku. Juga hari ulang tahunku menjadi anakmu selama setahun. Sebenarnya hari ini juga hari ulang tahunku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku meninggal di hari ulang tahunku sendiri. Tak disangka kamu menjadi alasan aku terlahir kembali. Cepat, cepat. Ayo kita tiup lilin bersama. Ayo kita tiup lilin bersama. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Haruskah aku yang mengajukan duluan? Tapi aku pihak kedua loh. Kalau pihak pertama tidak bilang, mana berani aku buka mulut. Sudahlah, aku yang duluan saja. Ciao, ciao. Hari ini adalah hari kontrak kita berakhir. Aku ingin tanya. Cepat tanya, cepat tanya. Aku ingin tanya. Apakah kamu mau dengan aku membuat kontrak pernikahan yang sesungguhnya? Menjadi suami istri yang sebenarnya? Ini lamaran? Ya. Lu Yuchuan, masa lamaranmu saja terasa dingin begini? Cepat bilang, kamu suka aku kan? Ya. Lengkapin kalimatnya. Aku udah suka kamu. Aku cinta kamu, Yu Cao Cao. Cincin lamarannya mana? Ini terjadi tiba-tiba. Aku tidak siap. Tunggu sebentar. Hahaha. Tunggu. Ada apa? Ini adalah... Cincin tunangan. Ini terlalu terburu-buru. Sekarang aku sudah punya banyak sekali rasa aman. Aku tidak butuh uang sebanyak itu. Apalagi investasimu gagal dan jadi perawat, tidak bisa terus-terusan mengandalkan orang tua. Yu Cao Cao.
Kamu mau? Aku mau. Cepat. Bocah nakal, pinjam uang untuk berjudi. Berani sekali kau. Kalau tidak bayar hutang, aku akan menggali dan menjadikannya pelunasan hutang. Aku punya uang. Kamu punya uang? Hahaha, ayahmu sudah memutuskan hubungan denganmu. Dari mana kamu dapat uang? Aku punya pacar yang kaya. Aku janji dalam 3 hari bisa dapat uang. Baik, ku beri kamu 3 hari. Bawa aku ke sini buat apa? Ada kejutan buat kamu. Zhou Sui bawa barangnya. Oke, aku turun sekarang. Tunggu di sini, aku naik sekarang. Bikin geli aja, misterius banget. Gak tahu juga mau ngapain. Saham dan cincin. Perempuan ini pakai modal apa sih? Karena Pak Lu sudah gila, aku akan kembalikan semuanya ke jalur yang benar untuknya. Sayang. Sekretaris Tang, kenapa kamu di sini? Nanti dia nggak akan ada di sini lagi. Zhou Sui. Antar Nona Tang ini ke kantor polisi. Siap. Jangan. Ini sudah berakhir. Dia sudah keluar. Bagaimana denganku? Aku belum balas dendam. Otakmu tiap hari mikirin hal-hal aneh. Ini untukmu. Ini dokumen pengalihan saham. Dari sekarang, saham grup Lu jadi milikmu. Ibu Lu. Dan ini. Segede-gede-gede. Gede banget ini. Raja pemalas. Hari yang sangat penting ini pasti aku akan datang. Aku akan langsung ke sana setelah rapat selesai. Bos. Para pemegang saham sudah menunggu di ruang rapat. Suruh mereka tunggu. Aku tidak akan banyak bicara lagi, ya. Untuk merayakan pembukaan cabang pertama Ciatea, para wartawan yang hadir dan teman-teman yang lewat, masing-masing dapat voucher senilai Rp675.000. Minum Ciatea sepuasnya. Lin Shen, kenapa kamu lagi? Setiap kali aku sedang senang, kamu selalu datang merusak suasana. Dasar pembawa sial. Apa yang kamu lakukan? Ini belum tahun baru. Cao, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bisakah kamu kembali denganku? Wah, berlutut di tempat umum minta balikan. Bos wanita dan si anjing penjilat yang rendah diri. Rok yang kubeli khusus untuk gunting pita ini, satpam bawa dia pergi. Dan tagihan rokku ini, kirimkan ke rumahnya sekalian. Cao. Kamu tega sekali dia. Lin Shen, saat keluargaku bangkrut dulu, bagaimana sikapmu terhadapku? Perlu aku ingatkan lagi. Kamu sama sekali tidak merindukanku. Kamu hanya tidak rela kehilangan sisa nilai yang masih bisa kamu hisap dariku. Perasaanmu penuh dengan perhitungan dan kepentingan. Terlalu murahan. Tidak pantas untukku. Yu Cao. Kalau kamu bukan wanita pencari untung, maka kembalikan cincin yang kuberikan padamu. Kembalikan padaku. Cincin. Betul, pilih. Kembalikan cincin yang kuberikan padamu. Atau, berikan yang ada di tanganmu itu padaku. Rupanya kau mengincar ini, Lin Shen. Kupikir kau lebih baik dari itu. Kau tak layak dapatkan cinta Yu Zhao Zhao. Cinta Yu Zhao Zhao yang dulu. Lin Shen, ini semua catatan pengeluaran selama kita pacaran, dan juga riwayat chat. Setiap kali kau berbuat salah, lalu memohon ampun, semuanya kuingat. Awalnya aku mau membiarkanmu, agar tidak memakan sumber daya publik. Tapi sekarang, tidak perlu lagi.
Jangan. Cepat lihat, Bos Ciatia baru posting di Weibo. Playboy ini tampangnya oke, tapi tak tahu malu. Cepat lihat trending. Yu Zhao Zhao. Lin Shen. Dalam hubungan, semua harus suka sama suka. Aku tak pernah memanggilmu playboy mata duitan. Kalau suamimu, cincin yang kau pakai itu harganya mahal kan? Suamimu memberimu hadiah semahal itu. Kau bukan mata duitan, lalu apa? Siapa bilang istriku mata duitan? Dalam cinta, semua harus suka sama suka. Berdasarkan apa kau menuduh istriku? Satpam, bawa dia pergi. Yu Chao Chao. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Seram sekali. Jangan takut, aku di sini. Nona Yu, apakah ini pacar baru Anda? Nona Yu, boleh tanya, apakah Anda baru pacaran lagi setelah putus dengan Tuan Lin? Ternyata benar, siapapun orangnya, di situasi apapun, begitu membicarakan gosip, langsung lupa diri dan jadi heboh, sampai lupa segalanya. Mohon para hadirin fokus pada acara gunting pita hari ini. Kenapa aku secara refleks mendengarkan dia? Nona Yu, konon bukan hanya Ciatia. Toko-toko lain yang Anda investasikan juga sukses semua. Bisakah Anda berbagi? Rahasia berinvestasi? Aku? Rahasia investasi? Mungkin karena dewa investasi selalu mendampingiku. Dewa investasi? Dewa investasi? Orang terkaya di Huaguo dijuluki dewa investasi loh. Kenapa? Tenggorokan tidak enak. Oh, aku tahu. Jadi kamu adalah... Kamu ya. Kamu kena flu ya? Ayahku juga lagi parah belakangan ini. Enak, kan? Ini namanya jauh-jauh datang rezeki, minuman andalan baru di toko kami. Kenapa nggak dinamain krim brulee keju asin yang enak banget sampai teh susu es puff mie? Kamu sudah tahu ya? Nama itu terlalu panjang. Cetak buat kwitansi pesan antar boros tinta banget. Bos, jangan pacaran dulu. Cepat bantu di sini. Perang pesan antar lagi kebanjiran order. Lihat. Datang. Sayang, kalau kamu punya 8 Swiss roll, mau kasih aku berapa? Ini Lin Shen, yang kasih cincin ini buat kamu. Zhao Zhao, kalau kau anggap dirimu murahan, jangan salahkan orang lain yang memperlakukanmu sembarangan. Yu Zhao Zhao, masa lalumu, biar aku yang bantu selesaikan. Mulai sekarang, kau dan aku pantas dapat yang terbaik. Kalian siapa? Serang. Gawat bos, Nyonya kena masalah. Apa? Yu Zhao Zhao, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Lin Shen, ini di mana? Penculikan. Plot yang sangat klasik. Kau gila. Kau tidak takut hukum lagi ya? Itu cuma di sinetron aja. Kau malah ikut-ikutan. Jangan banyak omong. Gue udah nggak peduli lagi. Kalau gue cuma mau uang, gue bisa lakukan apa aja. Kau... Minum nggak boleh culik. Culik nggak boleh minum. Kau berani-beraninya mengejek gue bunuh kau. Lin Shen. Orangnya sudah dibawa? Sudah. Dia itu. Dia orang yang kubawa. Kau... Kenapa kau pukul aku? Apa kau salah orang? Gue sengaja mukul elu. Kau berani menangkapnya. Apa kau tahu dia itu? Zhao Zhao. Apa aku pernah bilang? Jangan lakukan bisnis macam ini di dalam negeri. Aku akan atur ulang struktur aset di Makau. Kasih tahu bosmu. Pulang dan pensiun saja. Orang terkaya, kumohon lepaskan aku. Kau orang terkaya? Suami Yu Zhao Zhao. Ternyata dia orang terkaya.
Wah, Sayang, Swiss roll yang kamu minta. Total 8 kotak. Semua 40 biji untukmu. sayang. Kenapa kamu baik banget, ganteng lagi kayak lagi? Dan selalu responsif dalam segala hal. Cepat, biar aku pegang. Aku mau menyerap keberuntungan dewa investasi. Bukannya kamu dewa keberuntungan? Masih mau menyerap keberuntunganku? Dewa keberuntungan, Kamu bukan Yu Zhao Zhao. Iya kan? apa katamu? Siapapun kamu. Aku ingin kamu tetap di sisiku. Zhao Zhao, apa kamu akan keberatan? Kalau aku tidak bisa memberimu banyak kata-kata romantis? Aduh, ini terlalu berat. Bawa-bawa bikin capek tangan. Cinta murni saja sudah tidak cukup buatku. Yang aku inginkan adalah emas murni. Sayang. Aku tidak hanya memberimu emas murni, tapi juga cinta murni. Di permukaan kita menginginkan uang, tapi sebenarnya yang benar-benar kita inginkan adalah rasa aman yang membuat kita selalu percaya diri. Rasa aman. Hubungan yang sehat memberi kita kepercayaan diri untuk saling mendukung, memberi kita keberanian untuk memberi, untuk berkomitmen, untuk mengambil risiko, bersama-sama menghadapi dunia yang menantang. Dan nyata ini